Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahumma shalli wa sallim li sayyidil bashar Muhammadin wa alihi al-abhar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Qala al-musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelawan kafardonane wudu. Wa alla yataqidalan yen ora nekodaken sapa si wong ora nekodaken fardhon ing fardhu suci min furudihi saking pira-pira fardune wudu, ora nekodaken sunnatan ing sunnah. Wa dukhulul waqti lan manjinga waktu wal mualatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kadue wong kang langgeng hadase, wal maulan nganggo banyu atau huru kang suci. Yang selanjutnya, kita ketika wudhu kita juga harus tahu dengan fardunya wudhu, yang semuanya ada 6, akan diterangkan di depan. Kita harus tahu itu. Wa alla yataqida fardhon min furudhi sunnatan. Dan ketika wudhu kita juga tidak boleh menekodkan, meyakinkan terhadap salah satu fardunya wudhu menjadi sunnah. Contoh niat. Niat adalah fardunya wudhu. Ketika kita wudhu, kita dalam hati mengatakan bahwa niat itu sunnah, maka wudhu kita tidak sah. Wa dukhulul waqti wal mualatu lidaimil hadasi. Yang selanjutnya, masuknya waktu sholat dan mualah, nuli-nuli berkelanjutan langsung. Kalau kita sehat, kita tidak anyang-anyangan, tidak beser, tidak terus keluar air besar, air kecil, ataupun kita tidak terus-menerus hadas, lidaimil hadas. Nanti kalau kita sudah tua, kita akan merasakan, terutama yang ibu-ibu, mbah putri, itu pasti nanti kalau sudah tua banyak sekali kekurangan-kekurangan, nikmat-nikmat yang sudah dihilangkan oleh Allah. Yang tadinya kentut lewat belakang bisa nanti kentut lewat depan. Itu nanti setiap saat kentut terus lewat depan, ataupun buang air besar dan kecil, itu namanya lidaimil hadas, orang yang selalu berhadas. Entah itu tua, muda, kecil, besar, kalau sudah anyang-anyangan itu kencing tidak tuntas-tuntas. Nah, kalau kita terserang penyakit itu, maka kalau sholat mau wudhu, kita harus sudah tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, pas kita wudhu, kita juga harus mualah, terus menerus langsung selesai. Contoh mualah itu niat, langsung basuh muka, langsung kedua tangan, langsung rambut, kedua telinga sunnah, lalu langsung kedua kaki sampai mata kaki. Tapi kalau sehat kita boleh niat ingsun wudhu, niat saya wudhu lillahi ta'ala ketika kita membasuh muka. Ketika belum kering, air habis, ataupun air tidak habis, tetapi kita ada orang assalamualaikum, kita waalaikumsalam, salaman, padahal kita posisi lagi wudhu, tetapi kita sehat, tidak berhadas terus. Lah, setelah kita bercakap-cakap, kita melanjutkan wudhu kita yang tadinya kita baru masuk muka, yang penting syaratnya belum kering. Lah, kita boleh meneruskan membasuh kedua tangan. Tapi kalau
Orang yang berhadas terus harus seketika itu selesai. Tidak boleh membasuh muka, salaman, ngobrol, ada sesuatu yang menghalang-halangi wudhu, tidak boleh. Karena orang itu langgeng hadas, selalu berhadas. Wal ma'u at-tahuru, dan kita juga harus menggunakan air yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu, utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ono 6. Al awalu utawi kang dingin iku an-niyatu niyah, niat. Wa yajibulan wajib opo ayakuna yento ono opo niat, ono iku muqtarnatan dan barengaken bi awali juz'in kelawan kawitane juz, yaghsiluhu kang basuhi sapa si wong ing juz minal wajhi saking rahi. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama pasti niat. Lah, wa yajibu antakuna muqtaronan bi awali juz'in. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadas, itu boleh. Nah, ketika niat prakteknya kita ketika membasuh muka. At-talafuz sunnah. Ketika kita mengucapkan dalam lisan sunnah. Nah, nanti prakteknya pas niat itu dalam hati. Seketika itu kita membasuh muka, pas tangan membawa mengambil air, kita langsung raup, kita cuci muka, kita membasuh muka. Seketika itu juga kita nawaitul wudu, saya niat wudu, saya niat menghilangkan hadas kecil. Itu minal wajhi, apa entah itu pas itu apa namanya ini hidung ataupun mana, sing penting ketika kita membasuh kita langsung niat. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu ana ing ati. Wa talaffuzu utawi nglafadzaken niyah, utawi nglafadzaken biha lawan niyah iku sunnatun sunnah. Iya, tempatnya niat itu ada dalam hati. Nawaitul wudu'a itu dalam lesan, untuk menolong hati kita nanti ketika pas kita membasuh muka. Tempatnya niat dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, kita mengucapkan nawaitul wudu'a pertama kali kita sunnah. Pas kita niat, kita pas bersamaan dengan kita membasuh muka, langsung niat ingsun wudu, niat saya wudu, niat wudu. Wa kaifiyatuha utawi kaifiyah pertingkah niat iku ayakula yen to ngucap sapa si wong nawaitu niat sapa ingsun niat raf'al hadasi ingilangi hadas, au faradul wudu utawa fardune wudu, au nahwa dzalik utawa sapadane mengkono-mengkono raf'al hadas au faradul wudu. Kaifiyah pertingkah tata kramanya, prakteknya ketika kita niat itu contohnya nawaitu raf'al hadas utawa nawaitul wudu'a li raf'il hadas, atau niat ingsun wudu, niat saya wudu, atau yang sepadan dengan itu, saya niat menghilangkan hadas kecil, itu dalam hati. Asani utawi kaping pindone iku ghuslul wajhi mbasuhi rai, tulan ing dalam ambane wangarodon, tulan ing dalam dawane wangarodon, lan ing dalam ambane. Yang nomor 2, kita membasuh muka, tulan wangarodon, ambane berarti lebarnya dari mulai telinga kanan sampai telinga kiri itu lebar. Panjang mulai mimana biti sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut kepala di atas batuk sampai janggut sini, ini ditarik ke sini muter, itu adalah wajah yang wajib dibasuh. Itu nawaitul wudu. Sampai kalau kita gondrong
Ya dulu saya pernah gondrong. Lah ini termasuk dari muka. Maka kalau wudu ini harus ditarik ke depan. Karena di sini mana bidr sya'ar, tempat tumbuhnya rambut, ditarik ke sini sampai telinga ini, maka ini adalah termasuk dari muka yang wajib dibasuh. Kita tarik ke depan. Jangan sampai ditarik ke belakang. Kalau ditarik ke belakang maka rambut kita tidak terkena air. Jadi harus ditarik ke depan. Nawaitun wudu, semuanya wajah kita harus terkena air. Tidak boleh tidak. Seperti di bawah ini, kalau yang punya jenggot seperti saya ini, kalau jenggotnya jarang ini, janggutnya tidak tebal, wajib dibasuh. Ambil air basuh, ambil air basuh. Kalau jenggotnya tebal, sunnah dibasuh. Tangan kita dibasahi, basuh. Ini itu sunnah. Kalau jenggot kita tebal. Kalau jenggotnya jarang kelihatan kulit kita, itu namanya jarang. Itu wajib dibasuh. Asal isu utawi kaping telune iku khoslul yadain, masuhi tangan loro, mangal mirfaqain sartane sikut loro. Yang nomor 3 fardunya wudu yang harus dilaksanakan yaitu membasuh kedua tangan. Kalau airnya mengutur, kita dari atas airnya ke sini, kita basuh ke bawah kan. Tangan kanan 3 kali. 1 udah rata, 2, 3, ataupun 1 kali. 1 udah rata, dari sini muter ke sini sah. Wajibnya 1 kali. Sampai 3 sunnah. Tangan kanan dulu, lalu tangan kiri 3. 1, 2, 3. Kalau pakai cincin, kalau cincinnya kenceng sampai pingget, ini wajib diputar. Kenceng sampai darah kainu tidak mengalir, ini namanya kenceng. Kenceng itu apa namanya kenceng? Ya pokoknya kenceng lah. Cincinnya terlalu rapat, maka wajib diputar. Tapi kalau cincinnya agak logor, agak kendor, cukup digoyang. Nanti air akan masuk sendiri. Makruh kanan kiri, kanan kiri. Enggak boleh gitu. Ya boleh tapi makruh. Yang baik kalau mau kanan 3 kali, kanan sampai 3. Kiri. Kalau gini nanti pokoknya jogging nggak apa-apa, yang penting duduk. Kalau sampai berdiri itu katanya lebih lagi. Lah itu kalau pas kita ke tangan, membasuh tangan kanan. Kalau di keran atau kita di kolam, kita berarti dari bawah dulu, jari kita dulu yang masuk. 1 goyangkan, 1 angkat masuk, 2 angkat masuk lagi, 3. Itu kalau kita wudhu di kolam, itu cukup menggoyangkan. Tetap yang namanya cincin kalau kenceng diputar agar supaya air semuanya terkena anggota wudhu. Kalau tidak terkena anggota wudhu, tidak sah, karena wajib air mengenai anggotanya wudhu, yaitu muka, kedua tangan, kepala, sebagian kepala, kalau telinga sunnah, terakhir adalah kedua kaki sampai mata kaki. Arabi'u utawi kaping 4 iku mashu syai'in, masuh suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Membasuh sesuatu, apa itu? Yaitu adalah rambut kepala, rambut yang masih di sekitar kepala. Basuh di sini boleh rambut, yang penting rambut sudah kena air walaupun cuma sedikit. Kalau gondrong pucuknya tidak boleh. Kita gondrong di kelabang wudhu, kita cuma tul pucuknya, tidak boleh. Yang boleh itu yang sekitar di atas bahu. Bahu ini di segini, ini haduroksi, tempatnya kepala. Ini segini berarti ya di sebelah sini boleh. Tidak boleh melebihi ini bahu.
yang penting rambut basah, ataupun sunnahnya kita tangan kita dibasahi lalu kita di ini set ke belakang lalu diputar, jadi semuanya basah. Itu nantinya faedahnya ketika yaumil qiyamah asarul wudu itu yang akan menolong kita nanti dalam kegelapan, yang bisa untuk senter baterai lampu itu adalah wudu kita. Min athari sujud, min asaril wudu, dari kita sujud ataupun dari kita wudu. Maka wudu harus alangkah baiknya disempurnakan, niat sempurnakan, basuh muka sempurnakan sampai 3 kali, tangan sampai 3 kali, tangan kiri sampai 3 kali, pas rambut semuanya basah, pas telinga semuanya basah, pas kaki jangan cuma sampai mata kaki tapi sampai betis, itu nanti agar lebih terang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslu rijlain, masuwi sikil kalih, mangal kabayan sartane endo-endone loro. Yang nomor 5 fardunya wudu itu adalah membasuh kedua kaki. Sama, kedua kaki harus dibasuh kanan. Ketika kaki di panturan, tangan kiri kita yang mengosok-ngosok. Ini contoh kaki, ini kaki kanan, ini tangan kiri. Kaki kanan kita angkat, lalu kita udah mengalir airnya. Ini contoh kaki. Nah kita gosok-gosok, mulai dari atas kayak gini, kalau dari bawah kayak gini. Ini ngapur rancang, ini menggosok-gosok kaki. Kaki kanan yang mengosok ke tangan kiri 3 kali sampai mata kaki. Selesai, tinggal kaki kiri yang mengosok tangan kanan. Karena ketika kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan nanti berpegangan. Ini agar mudah, itu kafiyahnya, tata caranya. Lah ketika kaki kiri yang mengosok tangan kanan, yang pegangan tangan kiri. Sampai mata kaki harus basah. Asadisu utawi kaping 6 iku atartibu urut-urut. Kita juga harus berurutan. Mulai kita niat muqtaronan bi awali juz'i minal wajah, bersamaan dengan kita membasuh muka. Setelah itu kita tangan kanan, tangan kiri, rambut kepala, terus telinga sampai mata kaki, kedua kaki itu harus berurutan. Wa maknahu utawi maknane tartib iku ayu qaddima yen to ndinginaken sapa si wong. Ghuslal wajhi ing basuhi rai ngalal yadain ngerekaken ing ngatasé tangan ngalal yadain ngerekaken ing ngatasé tangan loro. Maknanya tartib itu kita mendahulukan dari membasuh wajah daripada kita membasuh tangan, kedua tangan. Berurutan, niat dulu baru bersamaan dengan membasuh muka. Membasuh muka terlebih dahulu sebelum membasuh kedua tangan. Begitu dan seterusnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu lagi di tempat ini. Mudah-mudahan ada barokahnya. Alhamdulillah kemarin acara 17-an telah selesai. Kita memperingati 17 Agustus 45 76 tahun negara kita merdeka. Penjajah sudah meninggalkan tanah air. Belanda, Jepang, VOC, apalagi ya itu semuanya sudah pergi dari negara kita. Alhamdulillah kita sekarang tinggal mengisi dengan yang positif. Salah satunya di Irmabat ataupun Subhanul Abror kita positif insya Allah, dan mudah-mudahan istiqomah walaupun kita masih dijajah oleh penyakit COVID-19. Kita tahu dampak sangat besar. Mudah-mudahan corona berlalu karena imbasnya sangat besar sekali bagi kita semuanya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.